Oke, nah, ini kita belajar. Nah, jadi ini pertemuan ke-6 kita ya. Pertemuan ke-6. Nah, sesuai dengan RPS kita mempelajari, mencoba mengerti dan menganalisa chemistry textbooks ya. Jadi buku chemistry yang kita pakai untuk pelajaran ini adalah Chemistry OpenStax. Nah, OpenStax, nah ini dia open access. Jadi kalian pun bisa download. Jadi kalau kalian perlu misalnya CBR, nah kalian coba buka OpenStax ini nanti. Coba saya share ke kalian supaya kalian ini sekedar kalian ilmu tambahan ya. Oke, kalian lihat ini ya. Kalian lihat websitenya ya. Nah, ini dia website openstax.org. Nah, kalau kalian lihat di sini ya, ini banyak buku-buku yang bisa kalian pilih. Nah, contohnya kita mau pilih apa? Science, kan? Nah, science macam-macam, ada astronomi, ada chemistry, ya. Kalau kalian klik chemistry ini pun ada beberapa, dia chemistry atoms, ya. Ada konsep biologi, physics. Nah, kalau kalian nantinya perlu CBR, nah perlu textbook yang gratis, nah kalian bisa ambil ini, ya. Nah, atau ini bahkan ada humanity juga. Nah, apalagi kalau misalnya kalian ambil kelas-kelas matematika, nah banyak ini kalian bisa download. Ini gratis, ya, gratis. Kan bisa kalian download PDF-nya, ya. Nah, jadi makanya saya ngambil bahan yang hari ini dari openstax.org. Khususnya saya ambil dari sini, ya. Nah, dari sini ini kan saya download PDF-nya. Nah, topiknya yang bakal kita pelajari hari ini adalah kesetimbangan asam dan basa. Ya, kesetimbangan asam dan basa. Nah, jadi ini OpenStax. Coba kalian nanti search ya, mana tahu kalian perlu. Oke. Nah, jadi ini kita ada dua, kalau sempat dua, tapi kalau nggak sempat ya, kita hanya pelajari satu, acid base equilibria. Nah, di sini learning objektifnya ya dari textbook itu adalah pertama identify acid, bases, conjugate acid base pair according to the Bronsted-Lowry definition. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, write equation for acid and base ionization reaction. Itu yang kedua. Yang ketiga, use the ion product constant for water to calculate hydronium and hydroxide ion concentration. Nah, apa bedanya hydronium dengan hydroxide? Hydronium itu apa? Hydronium. Hydroxide? Hydroxide lah, hydroxide lebih gampang. Hydroxide itu apa? Hydroxide ion. Apa contohnya hydroxide ion? Bukan contohnya, hydroxide ion itu apa? Hah? Ion hidroksida. Ion hidroksida ya. Jadi OH negatif ya. Nah, kalau hydronium ion ion hidronium, tapi maksudnya ion hidronium itu apa? Pasti ada kaitannya dengan hidrogen ya kan? Satu hidroksida. Nah, hidronium ini apa? Kation yang terbentuk dari air. Kation dari air, atau kalau dalam bentuk senyawa kimia dia seperti apa? Ion hidrogen.
kation hidrogen ya, H3O+, atau H+ ya. Nah, itulah hidronium itu, hidronium. Jadi dia bisa kita tulis H3O+, tapi kita bisa tulis juga H+ ya. Nah, ini kan kita kontekstual clue. Kan ini kata-kata yang ada beberapa kata-kata yang baru kita dengar ya. Nah, jadi kita mau lihat. Nah, kita tahu ini pasti kalau water, nah, katanya berarti ada hydronium, ada hydroxide. Nah, berarti dua-dua ini ada kaitannya dengan air ya. Nah, kalau hydroxide karena dekat dengan istilah Indonesia hidroksida, nah kita tahu ini OH negatif. Nah, tapi hydronium memang dia sedikit lebih sulit. Berarti ini kalau hidroksida ini anionnya ya otomatis hydronium ini adalah kationnya ya. Nah, sekarang ini describe the acid-base behavior of amphiprotic substances. Nah, apa ini amphiprotic? Amphiprotic ini apa? Amphiprotic. Amphiprotic mirip nggak dengan amfibi? Kalau amfibi itu apa artinya? Amfibi itu apa artinya? Bisa hidup di dua itu. Bisa hidup di darat juga. Di dua tempat ya. Bisa di air, bisa di darat. Di darat. Tapi kan kita berbicara ini kan tentang acid-base behavior. Tentang sifat asam basa yang amfiprotik. Nah, berarti secara nggak langsung amfi berarti dia bisa dua. Nah, berarti ini dia bisa bersifat asam, bisa bersifat basa. Nah, jadi kalau amfibi dia bisa di dua tempat hidup. Amfiprotik ini berarti senyawa yang dia bisa bersifat asam, nah, bisa juga dia bersifat basa tergantung pada keadaannya. Jadi yang pertama itu sebenarnya asid ini kan si Robert Boyle yang melaporkan. Nah, jadi ini ada the traits of acid. Traits itu apa? The traits of acid. Traits itu apa? Sifat-sifat, Bu. Sifat-sifat. Nah, berarti ini sifat-sifat dari asam. Ya. Sifat-sifat dari asam. Nah, berarti di sini si Robert Boyle yang pertama kali melaporkan sifat asam. Nah, apa sifatnya? Ini berarti their ability to dissolve many substances. Dissolve ini apa artinya? Dissolve. Melarutkan, ya. Jadi pertama itu sifat si asam ini dia bisa melarutkan banyak dari senyawa, macam-macam senyawa. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, to change the color of certain natural dyes. Berarti yang kedua apa ini sifatnya? Change itu artinya apa change? Merubah. Merubah ya, merubah. Nah, berarti sifat kedua dari si asam ini adalah bisa mengubah warna dari warna alami. Nah, warna alami. Makanya kalau kalian mewarnai rambut itu sebenarnya supaya pewarnanya tetap ya, nggak berubah. Kalian kan pasti cium bau apa? Bau amonia. Nah, ada nggak yang pernah mewarnai rambut? Kalian kan cium bau amonia kan? Nah, kenapa? Karena kalau misalnya ada asam, nanti warnanya itu berubah. Jadi makanya harus ditambah basa di pewarna tersebut biar dia stabil. Ya. Nah, ini yang selanjutnya yang perlu kita pelajari, to lose these traits after encountering alkali is solution.
these traits after encountering alkali or base solution. Berarti traits tadi kan sifat. Kan sifat. Lose berarti apa tuh lose? Hilang, ya kan? Berarti kalau menghilangkan salah satu sifat ini dengan mereaksikannya dengan basa alkali. Ya, alkali itu basa ya. Kalau dalam bahasa Inggris basa itu alkali atau base. Ya, kalian aja ya. Kita di-mute dulu. Oke. Nanti kalau misalnya kalian mau menjawab pertanyaan, kalian unmute. Oke. Oke. Nah, sekarang sejarahnya ya. Nah, ini jadi semua ini saya dapat dari textbook yang tadi ya. Nah, sejarahnya. Sejarahnya ini in 18th century. Berarti pada abad ke-18. Ya. It was recognized that acid have a sour taste. Apa artinya ini? Sour itu apa artinya? Rasa asam. Asam. Nah, berarti zaman dulu itu ahli kimia ini memang agak-agak pemberani ya. Bahan kimia pun dirasa. Sehingga mereka tahu kalau yang sifatnya asam itu rasanya memang asam gitu ya. Makanya disebut asam ya, acid. Nah, karena acid itu rasanya sour ya. Nah, sekarang nggak disarankan, nggak boleh kalian membuat itu ya, nggak boleh dikerjakan. Kita mencoba mencicipi senyawa kimia itu nggak boleh ya. Nah, yang kedua ini react with limestone to liberate gaseous substance, now known to be carbon dioxide. Nah, apa ini limestone? Batu kapur. Batu kapur, Bu. Batu kapur. Nah, batu kapur. Jadi ternyata kalau asam bereaksi dengan batu kapur, nah dia liberate ini apa? Artinya? Membebaskan, Bu. Membebaskan ya. Nah, kan ada kemarin kan apa namanya? Drama Korea kan Liberation Note katanya kan. Kenapa? Karena ada catatan bebasan gitu ya. Nah, berarti liberate itu membebaskan. Nah, membebaskan senyawa gas yang kita kenal namanya dengan CO2. Baru yang ketiga ini dia interact with alkalis to form neutral substances. Alkali tadi apa? Alkali. Basa, Mem. Basa. Jadi berarti bereaksi dengan basa sehingga membentuk senyawa yang netral. Zat yang netral. Senyawa yang netral. Oke. Nah, itu ya Isten. Nah, baru histori yang keduanya ini ada namanya Humphrey Davy. Nah, Humphrey Davy contributed greatly to the development of modern acid-based concept. Nah, contributed artinya apa? Berkontribusi. Berkontribusi ya. Nah, ada bahasa Indonesianya. Berkontribusi. Nah, kita pakai apa ini? Part of speech apa? Greatly. Nah. Adjective atau adverb? Greatly. Adjective atau adverb? Adverb, Mem. Adverb. Karena di sini kita punya verb ya. Adverb. Nah, greatly itu kan apa artinya? Artinya sangat besar kontribusinya kepada perkembangan konsep asam basa yang modern.
disebut by demonstrating that hydrogen is the essential constituent of acid. Apa artinya ini? Jadi Humphrey Davy ini apa konsep yang ditawarkannya? Apa konsep yang ditawarkannya ini? Hidrogen yang konsisten. Konstituen itu apa? Konstituen. Konsisten. Bukan konsisten, salah ya. Konsistennya konsisten, tapi konstituen itu adalah bagian gitu kok. Masalah kalau dibilang ini konstituen dari apa? Seperti komponen ya. Nah, jadi essential konstituen, jadi bagian yang penting dari asam. Nah, jadi hidrogen bagian yang esensial itu kan penting kan? Penting dari asam. Nah, itu yang ditawarkan oleh Humphrey Davy. Ya. Nah, baru around the same time, Joseph Louis Gay-Lussac concluded that acid are substances that can neutralize base. Nah, ini udah jelas kan? Neutralize berarti menetralkan. Berarti asam adalah senyawa yang menetralkan basa, ya kan? Nah, baru that these two classes, berarti acid and base of substances can be defined only in term of each other. Apa ini can be defined only in term of each other? Apa maksud kalimat yang ini? These two classes, acid and base of substances can be defined only in terms of each other. Berarti asam dan basa ini hanya bisa didefinisikan kalau kita mendefinisikan salah satu gitu ya. Nah, kalau mendefinisikan basa, nah kita harus pakai si asam. Nah, mendefinisikan asam kita pakai arus basa. Nah, ini kita ketika konsep asam basanya masih pada sekitar abad 18 tadi, ya. Nah, baru ini ada Svante Arrhenius, ya. Svante Arrhenius ini dari Swedia, ya. Define an acid as a compound that dissolve in water to yield hydrogen cation. Nah, dissolve tadi apa artinya? Larut, ya kan? Larut, larut di dalam air. Nah, yield itu apa artinya? Menghasilkan, kan? Menghasilkan. Jadi berarti si Arrhenius ini definisinya asam itu adalah senyawa yang ketika larut di dalam air menghasilkan kation dari hidrogen. Nah, berarti si asam menghasilkan H+, ya, itu si Arrhenius. Nah, di sini berarti hydrogen cation itu now recognized to be hydronium ion. Nah, makanya tadi saya tanya kan, apa hydronium ion? Apa hydroxide ion? Nah, kalian tahu hydroxide. Hydroxide itu OH negatif. Nah, ternyata hydronium ion ini adalah hydrogen cation. Ya. Nah, baru definisi dari basa, and a base as a compound that dissolve in water to yield hydroxide anion. Nah, jadi bedanya kalau asam dia menghasilkan apa di air? Ion H+, mem. H+. Nah, sementara kalau basa di dalam air menghasilkan OH negatif. Nah, ya. Sebenarnya ini kan konsep yang gampang, tapi kita coba membahasnya, menganalisanya memakai textbook dalam bahasa Inggris, ya. Nah, sebenarnya ini konsep yang gampang, ya. Nah, ini Johannes Bronsted
and Thomas Lowry. Nah, jadi yang kalian selalu dengar Bronsted-Lowry. Sering dengar kan dulu di SMA Bronsted-Lowry. Nah, ternyata dia ada 2 orang ya. Nah, satu namanya Johannes Bronsted. Nah, satu lagi namanya Thomas Lowry. Ya, jadi si Bronsted and Lowry ini propose a more general description in 1923. Nah, berarti tahun 1923, ya kan? Di propose-nya. Nah, in which acid and base were defined in terms of transfer of hydrogen ion. Nah, jadi berarti apa definisi asam dan basa itu? Apa definisinya? Kalau dari sini. Apa maksudnya the transfer of hydrogen ion? Berarti asam dan basa itu didefinisikan dengan kita melihat adanya transfer H+ ya. Nah, apakah memberikan H+ atau menerima H+ ya. Nah, these hydrogen ions are often referred simply as proton. Nah, jadi ini H+ ini ya kan kita sebut sebagai proton. Nah, jadi makanya kalau nanti kalian belajar radiokimia semester depan ya kan. Nah, proton itu ya kan bagian dari nukleus. Nah, ternyata dia adalah seperti H+ ya. Nah, ini kan baru makanya di sini disebut since that subatomic particle is the only component of cation derived from the most abundant hydrogen isotope 1 hydrogen. Nah, jadi proton ini kan kita sebut sebagai subatomic particle. Nah, apa aja subatomic particle? Kalian tahu nggak? Apa aja contohnya subatomic particle? Apa aja? Proton, anion, dan elektron. Proton, elektron, dan neutron. Anion. Oh iya, sorry. Anion enggak. Proton, elektron, dan neutron. Nah, itulah subatomic particle. Nah, ternyata H+ ini kan dia mirip dengan satu hidrogen ya. Nah, makanya disebut sebagai proton ya. Karena yang paling melimpah di bumi itu adalah 1H ya. 1H. Isotop 1H. Nanti kita lebih detail belajarnya di radiokimia ya. Nah, tapi inilah bahwa ya definisi dari Bronsted-Lowry ini asam dan basa itu berdasarkan transfer dari hydrogen ion. Nah, ini dia. Berarti kalau misalnya a compound that donates a proton to another compound is called a Bronsted-Lowry acid. Nah, donates itu apa? Donasi, ya kan? Donasi. Berarti kalau kita bilang I donate money gitu, berarti kan kita mendonasikan. Nah, berarti kalau misalnya ada satu senyawa yang dia memberikan H+-nya, nah, kita sebut sebagai asam Bronsted-Lowry. Ya kan? Nah, baru a compound that accept a proton is called a Bronsted-Lowry base. Nah, jadi kalau ada senyawa yang menerima proton, kita sebut sebagai basa Bronsted-Lowry. Makanya tadi si Bronsted-Lowry bilang definisi asam basa itu ada kaitannya dengan transfer H+. Apakah itu memberikan H+ atau memberikan proton atau kita menerima proton. Nah, berarti di sini an acid-base reaction is thus the transfer of a proton from a donor. Nah, berarti kalau donor itu dia acid to an acceptor. Nah, acceptor itu adalah basa. Ya. Nah, itulah dia definisi dari Bronsted-Lowry.
Nah, jadi berarti acid donates H+, ya kan? Berarti kita mulai lihat ini conjugate pair. Conjugate pair itu artinya apa dalam bahasa Indonesia? Conjugate pair. Apa artinya? Pair itu apa? Pair. Pasangan. Nah, conjugate? Konjugasi. Konjugasi. Pasangan konjugasi. Nah, nanti berarti di sini kita tahu ada asam, ada basa. Tapi ada asam konjugat, asam konjugat. Ya. Ada basa konjugat juga. Nah, jadi di sini kita lihat. Ketika asam, when acid donate proton, ya kan? Nah, the species that remain is called conjugate base of the acid. Ya. Nah, because it react as a proton acceptor in the reverse reaction. Nah, berarti ketika asam mendonasikan H+-nya, nah yang tinggal itu kita sebut sebagai konjugasi basa, basa konjugat. Kenapa? Karena berarti yang tinggal tadi, ya kan, setelah mendonasikan H+, itu kan bisa menerima H+ lagi kan? Makanya kita sebut sebagai basa konjugasi. Ya. Nah, berarti di sini when a base accept H+, accept proton, nah berarti sesudah basa menerima proton, itu kita sebut sebagai conjugate acid. Ya, conjugate acid, karena setelah basa ini menerima proton, dia kan bisa juga mendonasikan proton. Makanya disebut conjugate acid. Nah, kalian bingung pasti kalau tidak ada diagramnya, kan? Nah, ini ada diagramnya. Kita punya H2O. Nah, H2O ini, ya kan? Dia acid. Benar nggak? Kenapa? Karena dia bisa mendonasikan, dia bisa melepaskan H+-nya, bereaksi dengan NH3, sehingga menghasilkan OH negatif dan NH4+. Nah, berarti H2O ini, ya kan, kita sebut acid, tapi OH negatif kita sebut conjugate base. Ya, OH negatif ini kan berarti H2O yang sudah kehilangan H+. Nah, jadi asam yang sudah kehilangan H+-nya kita sebut sebagai conjugate base. Nah, ini berarti terus kita punya NH3, ya, amonia. Nah, amonia ini dia basa. Ya. Ternyata bisa dia menerima H+ dari H2O. Dia jadi NH4+. Nah, jadi kalau yang ini basa, setelah menerima H+, dia menjadi conjugate acid. Nah, itulah definisi asam basa konjugat. Ya. Jadi kita nggak akan bisa mendefinisikan OH negatif ini tanpa kita mendefinisikan H2O. Nah, sama juga. Kita nggak akan bisa mendefinisikan NH4+ ini tanpa kita mendefinisikan NH3. Jadi dia saling berkaitan. Ya. Nah, sekarang kita lihat ini. Apa yang ada di sini? Hidrogen fluoride, ya, hidrogen fluoride atau HF. Nah, HF ini dia adalah asam, kan? Nah, ini kita punya H2O. Nah, kalian lihat H2O-nya di sini kenapa bisa basa, ya? Sementara di sini dia bersifat acid, bersifat asam, ya. Di sini dalam reaksi yang ini H2O itu mendonasikan H+. Nah, tapi reaksi yang ini
H2O menerima H+, akseptor dari H+. Nah, jadi kalau saya tanya, apa contoh amfoterik? Senyawa amfoterik. Tadi amfoterik apa? Senyawa yang bersifat asam dan basa. Bersifat asam dan basa. Jadi contoh senyawa amfoterik di sini apa? H2O memang. H2O ya, H2O. Kenapa? Karena untuk reaksi ini H2O bisa bersifat asid. Nah, tapi untuk reaksi yang lain H2O bisa bersifat sebagai basa. Nah, di sini kan dia bisa menerima H+, jadi H3O+, ya kan? Berarti yang kehilangan H+-nya dia jadi base, dia jadi F negatif. Nah, makanya di sini berarti H2O adalah amfoterik. Nah, ya. Nah, jadi amfiprotic or amfoterik. Jadi water may function as both a base and an acid. Kenapa? Karena di base itu ketika bereaksi dengan hidrogen fluoride. Nah, sementara acid ketika bereaksi dengan amonia. Ya. Oke, sekarang biar jangan ngantuk, ya kan? Pasti sudah mulai ngantuk. Kita coba lihat video tentang air dalam bahasa Inggris. What? Oke. Sudah kelihatan videonya? Sudah? Sudah, Bu. Hah? Bisa, Ma'am. Bisa ya? Oke, kita lihat. Kita lihat dulu videonya. Di sini ada subtitlenya. Kalau kalian misalnya nggak gitu jelas dengar suaranya ya. Oke, kita play. Water is an interesting substance with a chemical makeup that gives it some unique physical properties. A water molecule has an oxygen atom with 2 hydrogen atoms connected to it by covalent bonds. The V shape that the molecule makes is caused by the way that the oxygen atom's valence electrons repel one another. These covalent bonds are made up of a pair of electrons and are the key to many of water's unusual properties. Oxygen is more electronegative than hydrogen. This means that its positive nucleus pulls harder on the negative electrons in the covalent bonds than the hydrogen's nucleus. As a result, the oxygen atom develops a partial negative charge, which leaves the hydrogens with a partial positive charge. These partial charges create a positive end and a negative end to the molecule, making it what chemists call polar. The opposite charges of these polar molecules are attracted to each other, causing them to loosely stick together. The attractions between the water molecules are called hydrogen bonds. These hydrogen bonds give water a boiling point that is about 200 degrees higher than it should be when compared to other similar substances. The result is that water is a liquid at room temperature, but other similar molecules like hydrogen sulfide, hydrogen selenide, and hydrogen telluride are all gases. The polar nature of water molecules is also the reason that some substances dissolve in water while others don't. Take salt and oil, for example. Salt is made up of charged particles called ions. In this case, we have positive sodium ions and negative chloride ions. In solid salt, the ions are attracted to one another. The partial charges on the water molecules cause them to be attracted to the ions. When the ions are completely surrounded by the water molecules, the salt dissolves. Unlike salt, oil is predominantly nonpolar. This means that it doesn't carry any charges, so there's nothing to attract the polar water molecules to it. This is why water and oil do not mix. So, water's high boiling point and the way it interacts with different substances comes down to the polar nature of water molecules. Water's properties are all great examples of what we observe on the macroscopic level being influenced by what goes on at the molecular level and how we link the properties of chemical substances to those structures. Thanks for watching, and make sure to check out the other videos in this series here. Oke, nah, jadi apa yang kalian pelajari dari video tadi? Ya kan, tadi kita tahu air itu amfoterik ya, amfoterik bisa bersifat asam dan basa.
Nah, baru apa lagi tadi dari video tadi? Dia senyawa polar atau non-polar? Senyawa polar, Mem. Polar, Senyawa Mem. polar. Nah, Polar, Mem. senyawa polar. Nah, karena senyawa polar, akhirnya dia bisa berinteraksi dengan ikatan apa? Antar molekul air berinteraksi dengan ikatan apa? Ikatan van der Waals. Hah? Ikatan van der Waals atau ikatan hidrogen? Tadi kan kalau polar itu berarti ada parsial apa? Parsial positif dan parsial positif dan parsial negatif. Nah, negatif. Nah, berarti karena ada parsial positif, parsial negatif, antar molekulnya itu dia bisa berinteraksi kan? Nah, interaksi antar molekul H2O itu tadi, interaksi ikatan apa namanya? Ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen. Nah, akibat dari ikatan hidrogen ini, bagaimana titik didih air itu? Titik didih airnya bagaimana? Tinggi atau rendah? Tinggi. Tinggi. Nah, karena dia polar, ya kan? Berarti kalau kalian bisa lihat kan, dia polar. Nah, sesudah polar, karena polar berarti ada parsial positif, ada parsial negatif. Karena ada parsial positif, parsial negatif, nah dia bisa berinteraksi antar molekul itu sebagai ikatan hidrogen. Nah, karena ada ikatan hidrogen, nah ikatan hidrogen itu terkenal sebagai salah satu interaksi antar molekul yang kuat. Nah, susah dilepaskan. Nah, karena berarti kan kalau susah dilepaskan, berarti kan susah dia mengubah si fasa cair menjadi fasa gasnya kan. Nah, berarti makanya titik didihnya tinggi. Nah, kalau dibandingkan dengan hydrogen selenide, hydrogen telluride, bagaimana si hidrogen, H2O ini? Kalau yang tadi tuh H2SE, H2TE, itu bentuknya apa? Gas atau cair? Hah? Gas atau cair? Cair, gas ya. Nah, hanya H2O yang cair. Jadi yang dua tadi itu gas. Nah, jadi kenapa begitu ya? Sebagian juga karena ikatan hidrogennya tadi, karena kepolarannya tadi, akibatnya ada ikatan hidrogen. Nah, titik didihnya juga lebih tinggi. Nah, jadi makanya selama ini kalian harus tahu gitu alasannya kenapa si air itu titik didihnya tinggi. Nah, ternyata karena ada ikatan hidrogennya ya. Nah, selain itu ternyata kenapa misalnya garam larut dalam air, tapi minyak enggak, ya? Kenapa tadi? Kenapa garam itu apa? Karena bersifat polar dan polar. Garam itu dia apa? Senyawa apa? Kalau misalnya kita larutkan dalam air, dia kan jadi Na+ tambah Cl negatif, ya kan? Nah, berarti kan dia ada parsial positif, ada parsial negatifnya juga kan? Nah, berarti makanya dia bisa berinteraksi dengan air yang merupakan pelarut polar. Nah, tapi kalau misalnya minyak, kalian lihat contohnya minyak itu kan dia punya rantai panjang, ya, karbon panjang. Nah, karbon panjang itu dia non-polar. Ya, kenapa? Karena nggak bisa kita tentukan parsial positif, parsial negatifnya. Oke. Nah, itu intermezzo supaya kalian jangan ngantuk. Ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk lagi, kan? Nah, sekarang kita lihat. Nah, ini ada HCO3 negatif.
Nah, di sini HCO3 negatif pada reaksi pertama ini bersifat sebagai apa? Asam atau basah? Di sini. Asam. Nah, karena dia apa? Karena dia mendonasikan protonnya ke H2O. Nah, berarti H2O di sini bersifat sebagai apa? Basah, ya. Nah, tapi kalau di sini HCO3- bersifat sebagai apa? Basah, Mem. Basah. Karena apa? Karena dia menerima proton dari H2O. Nah, jadi berarti di sini kalian bisa lihat bahwa amfiprotik ini tidak hanya H2O, tapi juga bikarbonat ion. Ya, ini namanya bikarbonat ion. Nah, jadi bikarbonat ion ini adalah senyawa yang amfiprotik juga. Oke. Nah, sekarang kita mau perhatikan di sini. Apa yang kalian perhatikan di sini? Ternyata karena asam dan H2O itu bisa sebagai asam, bisa sebagai basa. Nah, dia bisa mengalami reaksi yang namanya auto-ionization. Ya, ini kan auto-ionization. Nah, berarti H2O ditambah H2O. Nah, dia jadi hasilnya H3O+ ditambah OH negatif. Ya. Nah, inilah dia auto-ionization dari air. Kenapa bisa begitu? Karena air bisa bersifat asam, bisa bersifat basa. Ya. Nah, berarti kalau seperti ini kan dia jadi lengkapnya seperti ini. Nah, ini dia ada panah kanan, panah kiri, ada reversibelnya, ya kan? Nah, ternyata reaksi ini pernyataannya, liquid water undergoes auto-ionization to a very slight extent at 25 degrees Celsius. Apa makna ini? Apa maknanya ini? Air pada fase cairan undergoes apa? Undergoes. Mengalami, ya, mengalami proses auto-ionization, ya kan? To a very slight extent. Nah, apa artinya to a very slight extent? Sangat kecil. Nah, sangat kecil, memang bisa terjadi auto-ionisasi, tapi sangat kecil kemungkinannya ya pada suhu berapa? 25 derajat Celcius. Nah, baru di sini approximately. Nah, approximately apa artinya? Kira-kira, ya. Kira-kira 2 out of every billion water molecules are ionized. Berarti 2 dari berapa ini? Berapa jumlah air? Miliar. 2 miliar. Nah, dari 2 dari setiap miliar air itu yang terionisasi. Makanya di sini disebut to a very slight extent, ya kan? Jadi kalau 2 dari setiap 1 miliar kan sangat kecil ya sebenarnya ya. Nah, tapi sangat kecil pun dia tetap ada kemungkinannya terjadi, ya. Nah, makanya muncul di sini KW. Nah, KW itu apa? KW itu adalah the ion product constant for water. Nah, jadi kalau kita lihat reaksinya nih kan, H2O tambah H2O menjadi H3O+, tambah OH negatif. Nah, KW-nya itu H3O+ dikali OH negatif. Nah, KW ini adalah nilai, maksud kemungkinan terjadinya proses auto-ionisasi. Nah, makanya kalau pada 25 derajat Celcius berapa nilainya ini? 1 kali 10⁻⁴.
negatif 14. Nah, makanya kan dia nilainya rendah. Makanya di sini disebutnya to a very slight extent. Nah, karena nilai KW-nya sangat rendah kan. Berarti kan dia tuh di belakang koma 14, di belakang koma kan. Nah, sangat kecil dia ya. Oke. Nah, sekarang endotermik. Apa itu endotermik? Proses endotermik itu apa? Proses endotermik. Apa bedanya endotermik dengan eksotermik? Kalau endotermik itu seperti apa dia? Endotermik menyerap kalor, ya kan? Eksotermik dia melepas kalor. Berarti kalau menyerap kalor, dia membutuhkan energi ya, supaya bisa terjadi. Nah, tapi kalau misalnya eksotermik, dia justru panas, melepaskan panas ya. Makanya kalau kalian ada praktikum kimia dasar, ada nggak kalian, misalnya kalian campur, tiba-tiba kalian pegang panas tes tubnya, ada nggak pernah gitu? Ada kan? Walaupun nggak ada kalian panaskan, misalnya ini ada yang dingin, ini dia larutan dingin dengan larutan dingin, tiba-tiba dua larutan berbeda ini kalian campurkan, kalian pegang panas dia. Nah, itulah proses eksotermik ya. Nah, tapi kalau ada proses endotermik itu berarti ketika kalian campurkan, kalian harus panaskan dulu dia baru reaksinya berjalan. Nah, itulah proses endotermik, berarti dia butuh energi. Nah, ternyata ya proses autoionisasi air itu adalah proses yang endotermik. Kenapa dia proses endotermik? Karena pada nilai KW-nya itu pada 100 derajat Celcius dia lebih rendah. Maksudnya bukan lebih rendah, lebih tinggi, lebih besar. Jadi 50 kali lebih besar kalau dibandingkan pada 25 derajat Celcius. Tadi pada 25 derajat Celcius berapa nilai KW-nya? 1,10 pangkat 4 minus 14. 1,0 kali 10 pangkat negatif 11. Nah, ternyata pada 100 derajat Celcius nilainya 5,6 kali 10 pangkat negatif 13. Nah, 50 kali lebih besar. Nah, berarti kalau kita mau semakin memperbesar kemungkinan terjadinya autoionisasi air, nah, kita harus suplai energi ya. Karena harus pada temperatur 100 derajat Celcius baru kemungkinannya lebih besar ya. 50 kali lebih besar kemungkinannya terjadi. Oke. Oke. Nah, supaya jangan ngantuk lagi ya. Kita lihat video lagi ya. Video yang ada kaitannya dengan kimia ya tentunya, bukan video yang lain-lain. Oke. Nah, kalian rasa kayak gini kan kalau kita nonton video yang tadi, ada nggak tambah pengetahuan kalian? Ada nggak tambah? Ada nggak tambah pengetahuan bahasa Inggrisnya juga? Ada kan? Nah, jadi makanya kita coba gabungkan ya. Nah, lagian nih videonya dari American Chemical Society ya. Jadi asosiasi kimiawan di Amerika. Oke. Apapun moodmu. Ya. Saya lewatkan dulu iklannya dulu ya. Tangy bite of a piece of fruit to the Tadi kita mendengarkan video tentang air ya, tentang air. Nah, sekarang kita mendengarkan video tentang acid and base. Acid and base. Oke. Apa maksudnya ini? Kok salah ya?
Kelihatan nggak videonya? Kelihatan, Ma'am. From the tangy bite of a piece of fruit to the caustic liquids used to clear a clogged sink, acids are a type of chemical that could be found in many different aspects of our daily lives. But what is it about acids that makes some safe to eat and others dangerous? When talking acids, we're going to be talking hydrogen. Not the gas, but rather the hydrogen ion H+. This is a hydrogen atom that has lost its one and only electron. All acids produce H+ ions when dissolved in water, but it's how much H+ a specific acid can produce in water that will determine whether it can be safely eaten or not. But how do we conceptualize and measure H+ concentration? Søren Sørensen, a Danish chemist, pondered this question when he worked at the laboratories of a commercial brewery in Copenhagen. It was in 1909 that he developed a method of quantifying acidity, what is now known as the pH scale. His scale works by simply converting the concentration of hydrogen ions in a solution to a number between 0 and 14. If a chemical is acidic, then its pH will always be below a 7 on the scale. The lower the number, the higher the hydrogen ion concentration. The pH scale is a logarithmic one, meaning that 1 unit difference on the scale, say from 3 to 2, means a 10-fold difference in H+ concentration. But 0 to 7 is only half of the picture. So what about all these numbers above 7? Substances that correspond with this half of the scale are called bases, and they are the chemical opposites of acids. The 7 on the scale represents neutral pH, what would be perfectly pure water. Like acids, bases are found in chemicals that we encounter in our everyday lives. Cleaning products such as ammonia and baking soda are bases, as are some simple medicines like milk of magnesia. They're bitter to the taste and often slippery to the touch, kind of like soap. Even though bases are different than acids, they too can be strong or weak, and a strong base can be just as dangerous and corrosive as a strong acid. Chemically, the difference between acids and bases is that acids produce hydrogen ions and bases accept them. In water, acids produce H+ ions and bases produce OH- ions. In reactions between acids and bases, hydrogen ions will react with hydroxide ions to make water. This type of chemical reaction is called a neutralization reaction. Acids and bases are also very important in biochemistry. Many biological processes are sensitive to the pH of the surroundings, so controlling acidity in the body is crucial. Some biologically important molecules like amino acids have dual personalities. They're said to be amphoteric, which means that they can act as both acids and bases. An amino acid has a carboxylic acid group that can produce hydrogen ions and an amino group that can accept hydrogen ions. Acids and bases are all around us and can vary greatly in terms of their use and their nature, but they all involve hydrogen ions being passed around. Thanks for watching. If you'd like to learn more chemistry basics, make sure to check out these other interesting videos in the series. Nah, jadi apa yang kalian pelajari dari video itu tadi? pH dari asam dan basa, Mem. pH asam dan basa. Nah, tadi pH asam dan basa itu bisa ditentukan dengan pH scale, ya kan? Nah, pH scale-nya itu dia fungsinya fungsi apa? Fungsi linier kah? Bringing your ideas Atau and fungsi apa? innovations to Sorry. the world. Fungsi apa? Fungsi logaritmik ya, logaritmik. Jadi makanya ketika kita mau menghitung pH itu kita negatif logaritma dari si konsentrasi H+-nya. Nah, gitu kita dapat pH-nya ya. Nah, baru tadi yang amfoterik kan kita dari slide kita dapat apa aja tadi? Amfoterik dari slide H2O, bikarbonat ion. Nah, dari video tadi apa yang merupakan amfoterik yang lain? Dari video tadi. Hah? Apa tadi? Ada disebutkan tadi? Apa tadi yang contoh amfoterik dari video tadi? Lupa? Hah? Nggak ingat? NH2. Oh, NH2. Bukan NH2. Apa tadi yang ada NH2-nya? Ada karboksilatnya. Apa dia? Amino asid, asam amino ya. Nah, asam amino itu dia bersifat amfoterik. Nah, dia ada gugus fungsi karboksilatnya. Nah, itulah dia sifat asamnya. Nah, dia ada gugus fungsi NH2-nya.
Makanya dia kan dalam satu, tunggu biar saya tunjukkan ke kalian ya, supaya kalian bisa lihat ya. Bentar ya. From the tangy bite of a be amplified. Nah, ini kan kalian lihat kan? Kalian lihat di sini, kan? Asam amino, ya kan? Dia ada karboksilatnya. Nah, ini ada karboksilatnya dari satu senyawa dia, ya kan? Dia asam amino. Tapi di asam amino itu ada karboksilat, ada NH2-nya. Ada aminonya. An amino acid has a carboxylic acid group that can produce hydrogen ions and an amino group that can accept hydrogen ions. Acids and bases are all around us and can vary greatly in terms of their makanya di use and their sini kita sebut contoh lain dari si amfoterik ya. Dia selain H2O, bikarbonat ion bikarbonat, juga asam amino ya. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Hah? Ada pertanyaan? Nggak ada? Cukup jelas? Nah, jadi sebenarnya kita mempelajari textbook dalam bahasa Inggris itu tidak mustahil sebenarnya. Kalian bisa lihat tadi saya tanyakan pertanyaan, kalian bisa jawab. Jadi setidaknya ada beberapa kata yang kalian mengerti, ya kan? Nah, sehingga dari situ kalian bisa mengerti setidaknya satu kalimat. Nah, begitulah cara kita mempelajari textbook ya, textbook bahasa Inggris. Nah, kita baca, nah kita cari apa kata-kata yang kita kira-kira kita mengerti. Nah, dari situ kita akhirnya coba, bisa nggak kita dengan kata yang kita mengerti itu, bisa nggak kita mengerti kalimatnya ya. Nah, kalau tidak ada pertanyaan lagi ya, kita hentikan dulu perkuliahan kita. 1 jam kalian di depan Zoom, saya rasa lebih capek daripada 1,5 jam kita di kelas ya. Oke. Sampai jumpa minggu depan ya. Senin kita bertemu kembali. Oke, bye.